Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Mukhtasar Ahadits Siyam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kali ini kita memasuki pembahasan tentang ahadisul ahadisul ashril awwali al-awakhiri min Ramadan. Hadis-hadis yang berkaitan tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Al-hadisul awwal fil ijtihadi fil ashril awakhir. Hadis yang pertama menjelaskan tentang kewajiban untuk bersungguh-sungguh atau anjuran untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau mengutip hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau semakin giat dalam menghidupkan malam-malamnya. Wa iqadha ahlah dan membangunkan istri-istrinya. Wa jadda wa shaddal mi'zar. Jadi beliau bersungguh-sungguh, kemudian syaddal mi'zar mengencangkan ikat pinggang. Nanti akan dijelaskan maksud syaddul mi'zar itu apa. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin Muslimin, dan dalam riwayat Muslim yang lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak sebagaimana sungguh-sungguh beliau ketika di hari-hari sebelumnya. Artinya jauh lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka kata Syekh, al-haditsu dalilun ala anna lil ashril awakhir min Ramadana maziyatan ala ghairiha. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan malam-malam yang lainnya. Bimazidit ta'ati wal ibadati min salatin wa dzikrin wa tilawati Qur'anin. Dengan cara apa? Kita bisa tahu bahwasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan hari-hari yang istimewa, malam-malam yang istimewa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan kadar ketaatan, kadar ibadah, dan juga kadar membaca Al-Quran di 10 hari terakhir. Faqad wasafat Ummul Mu'minina Aisyah radhiyallahu anha nabiyyana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sifatin. Dalam hadis ini, ibunda kita yang mulia, ibunda kaum mukminin seluruhnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 keadaan. Al-ula qauluha ahyal laila. Yang pertama, ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ahyal laila, menghidupkan malam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Ay sahirahu fa ahyahu bit ta'ah. Maksudnya begadang di malam hari, menghidupkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya nafsahu bi sahrihi fi. Dan maksud lainnya mungkin bisa jadi diambil kemungkinan ahya nafsahu, menghidupkan dirinya, bisahrihi fihi, dengan cara apa? Dengan cara begadang di malam-malam 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk perkara yang sia-sia, tapi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nauma akhul maut, karena tidur merupakan saudara kematian atau semisal dengan kematian. Wal ma'na ahya al-laila bil qiyami wa ta'abbudi lillahi rabbil alamin. Dan maksudnya adalah menghidupkan malam dengan beribadah kepada Rabb al-alamin. Maka ini pelajaran bagi kita bahwasanya seorang mukmin harus punya sesuatu yang beda dibandingkan orang-orang awam pada umumnya. Kalau orang-orang awam, na'udzubillah min dzalik, menyiapkan Ramadan mereka dengan banyak film, dengan banyak tontonan. Dengan tujuan apa? Supaya ketika mereka lapar di siang hari, mereka bisa mengalihkan dengan film. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini perbuatan yang sia-sia. Maka seorang yang beriman, seorang yang berilmu,
dia punya ilmu, punya iman, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ia hidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma warada minan nahyi an qiyamil laili kullihi al-warid fi hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fahuwa mahmulun ala man dawama alaihi jami'a layalis sanah. Adapun tentang larangan untuk mendirikan malam seluruhnya yang terdapat dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka ini dibawa kepada keadaan bahwasanya siapa saja yang merutinkan sholat malam semalam suntuk tanpa ada tidur sama sekali sepanjang tahun, nggak mengkhususkan di bulan Ramadan karena ada keistimewaan tertentu di sana. Tapi semuanya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar itu dibawa ke arah makna bahwasanya itu larangan hanya untuk yang mendawamkan atau merutinkan sholat malam semalam suntuk tanpa disela-sela dengan tidur. Wa yuhtamalu anna al-murada ihya'u ghadibil lail. Dan boleh jadi makna hadis ini adalah menghidupkan sebagian besar malam. Wa yu'ayyidu dzalika qaulu Aisyah radhiyallahu an, dan menguatkan pendapat ini adalah ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah. Itu aku enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat semalam suntuk sampai subuh. Jadi mulai habis Isya sampai semalam suntuk, enggak pernah Aisyah melihat Rasul dalam keadaan begadang demikian. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang menurut kami lebih menenangkan bagi hati kami yang awam ini adalah pendapat tentang tidak harus semalam suntuk. Yang penting menghidupkan malam di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini dengan ibadah kepada Allah walaupun hanya sekejap. Ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Nailul Awtar. Jadi pendapat yang wallahu ta'ala alam lebih sesuai adalah tidak perlu menghidupkan seluruh malamnya. Akan tapi yang dimaksud menghidupkan di sini adalah memakai malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-tsaniyah, adapun yang kedua, qauluha wa iqadha ahla, membangunkan keluarganya, ay zaujatihi at-tahirati ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna. Membangunkan keluarganya yang dimaksud adalah istri-istri beliau, ibunda-ibunda kaum muslimin, ibunda orang-orang yang beriman radhiyallahu anhuna, liyushariknahu ightinamal khairi wadzikri wal ibadati fi hadhihi al-awqat al-mubarakah. Supaya apa? Supaya membarengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, untuk berzikir, untuk manfaatkan waktu dengan sesuatu yang baik di waktu-waktu yang penuh berkah ini. As-salisah قولها وجد أي اجتهد في العبادة زيادة على عبادته في العشرين الأولين. Yang dimaksud wajadda adalah berusaha sekuat mungkin dalam beribadah, ditambah porsi, kualitas dan kuantitasnya dibandingkan 20 hari pertama. وذلك لأن في العشر الأواخر ليلة القدر. Karena di dalam 10 hari terakhir ini ada satu malam yang penuh berkah, yaitu apa? Lailatul Qadr. Ar-Rabi'ah, perkataan beliau yang menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasyaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggang. Ai jadda wajtahada fil ibadah. Maknanya adalah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Wa qila, dan ada pula yang mengatakan i'tazalan nisa, menyingkir dari istri-istri beliau, dalam artian tidak lagi bersama istri-istri beliau. Wa hadza azhar, dan ini lebih jelas. Justru Syekh merajihkan pendapat yang i'tazalan nisa, menjauhi wanitanya atau menjauhi istri-istri beliau. Li'atfihi ala ma qablah, karena diatofkan kepada yang sebelumnya. Diatofkan itu ditambahkan huruf kata sambung yaitu dan. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhirah
wal mu'takifu mamnu'un minan nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kebiasaan i'tikaf di 10 hari terakhir, dan seorang yang sedang i'tikaf dilarang untuk mendekati wanita. Maka konteks bahwasanya wasyaddal mi'zar, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, lebih tepat diarahkan kepada makna bahwasanya i'tazalan nisa, yaitu menyingkir dari istri beliau. Inna hadhihi al-ashrah hiya khitamus syahr. Ketahuilah bahwasanya 10 hari terakhir ini adalah penutup bulan yang mulia. Wal a'malu bi khawatimiha, dan setiap amalan dilihat dari bagaimana akhirnya. Wala'alla al-insan yudriku fiha lailatul qadri wa huwa qa'imun li rabbil alamin. Dan seorang hendaknya berharap bahwasanya ia mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan ia sedang beribadah kepada Rabbul Alamin. Fayughfaru lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Fa'ala al-muslimi an yazida min ibadatihi idza akhadha syahruhu fi an-naqsi. Kalau seorang muslim tahu bahwasanya bulan ini semakin pergi meninggalkannya, maka hendaknya ia semakin menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya. Wa ayyatahalla bis-sabri 'ala at-tha'ah, dan ia harusnya bersabar untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'malu bi khawatimiha, dan setiap amalan itu bergantung akhirnya, bagaimana akhir amalannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, a'zamu atau akbarul istiqamah a'zamul karamah al-istiqamah. Karamah yang paling agung, yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah istiqamah di atas jalan yang hak. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Maka tahuilah kalau kita dianugerahkan hal seperti ini, sungguh Allah telah menganugerahkan karamah yang mulia kepada kita. Waqad kana as-salafus salih min hadhihi al-ummah yutiluna salatal lail ta'assiyan bi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Dan teladan-teladan kita, salafun as-salih dari umat Islam ini, mereka memanjangkan salat malam mereka di waktu-waktu ini dalam rangka meniru jejak Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Sa'ib bin Yazid rahimahullah mengatakan, amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dari radhiyallahu anhuma. Umar memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ayyaquma lin-nasi bi 11 raq'ah, untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat. Qala wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Dan Sa'ib bin Yazid mengatakan wa qad kana al-qari'u, dan imamnya yaqra'u bil mi'in, membaca setiap rakaatnya dengan cara dengan ayat ratusan ayat, hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi min tulil qiyam, sampai-sampai kami harus bersandar ke tongkat karena saking panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan tidaklah kami selesai dari salat ini kecuali setelah hampir menjelang fajar terbit. Ini menunjukkan semangat para salaf di dalam qiyamul lail di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wal mu'minu yajtami'u lahu fi Ramadan jihadan li nafsihi. Dan seorang mukmin berkumpul pada dirinya dalam bulan Ramadan ini jihadan, dua kesungguhan, dua jihad. Jihadun bin nahari 'ala siyam, yaitu berjihad di siang hari dengan cara menahan hawa nafsu dari hal yang membatalkan puasa. Wa jihadun bil laili 'alal qiyam, dan berusaha bersungguh-sungguh di malam harinya untuk menegakkan salat. Faman jama'a li nafsihi bainahuma, maka barang siapa yang mengumpulkan pada dirinya dua hal tadi, wa waffa bi huquqihima, dan menunaikan hak-haknya, fahuwa minas sabirin alladziina yuwaffawna ajrahum bighairi hisab, maka inilah orang-orang yang akan Allah tunaikan pahala bagi mereka dengan tanpa perhitungan. Ya Allah berikan sebanyak mungkin tanpa perhitungan. Wa 'alal insani ay yahussa ahlahu wa yunashshitahum
wa yuraghibahum fil ibadah. Hendaknya bagi seorang untuk motivasi keluarganya dan memberikan mereka semangat supaya apa? Supaya mereka senang dengan ibadah. La siyama fi hadhil mawasimil azimah, terutama di waktu-waktu yang penuh agung, yang sangat agung ini. Allati la yufarritu fiha illa mahrum, yang mana yang tidak ada yang menyanyiakan di dalam bulan ini kecuali ia mahrum, terhalang dari keberkahan bulan ini. Fa innal iqadha amrun maisurun fi hadzal zaman, karena sungguhnya membangunkan orang untuk beribadah kepada Allah itu perkara yang mudah sebenarnya di zaman yang mulia ini, zaman yang ini. Lakinnal matluba tawjihul ahli wan nasyi'atu ilal istifadati min sa'atil lail. Akan tapi yang diharapkan sebenarnya bukan sekedar membangunkan toh, tapi bagaimana menanamkan prinsip di waktu-waktu yang mulia ini. Mereka harus benar-benar manfaatkan waktu mereka untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah, untuk mudarasah dan lain sebagainya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadri min dhiya'iha fil qil wal qal, dan jangan sampai mereka menghabiskan waktu mereka dengan omongan atau gosip-gosip yang enggak jelas. Ngomongin si fulan, ngomongin si alan dan lain sebagainya. Ini selain perbuatan-perbuatan yang merusak pahala, juga perbuatan-perbuatan yang menyia-nyiakan waktu yang penuh berkah. Wa a'dhamu min dzalika ayyumaddil insanu waqta salatin nasi wa tahajjudahum fil majalisil muharramah wal ijtima'atil athimah. Dan yang paling parah, seorang menghabiskan waktu di 10 hari terakhir yang mulia ini pada waktu-waktu salat, waktu-waktu tahajud mereka justru di majelis-majelis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkumpulan-perkumpulan dalamnya dilakukan dosa-dosa, main gaple, main kartu dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fahadha huwal khusran, ini sungguh bentuk kerugian. Nas'alullah as-salamah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya ikhwati fillah, kita enggak tahu setelah Ramadan ini kita masih hidup atau enggak. Kita berharap kita keluar dari bulan Ramadan lalu kita meninggal dalam keadaan dosa kita yang telah lalu sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap demikian. Karena harapan kita besar ini, maka usaha yang harus kita lakukan adalah besar. Cita-cita besar itu enggak diraih dengan langkah kecil. Cita-cita besar itu diraih dengan langkah yang besar. Mungkin dimulai dari langkah yang kecil, tapi butuh waktu yang lama sehingga makin membesar. Kalau cita-cita kita surga, cita-cita kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap mengorbankan waktu kita untuk mendapatkan jatah ampunan Allah ini. Keluarlah di bulan Ramadan dalam keadaan diri kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aiqidna litadaruki baqayal a'mar. Ya Allah, tegakkanlah diri kami supaya menjumpai waktu-waktu yang penuh berkah ini, sisa-sisa waktu yang penuh berkah ini. Wafiqna litazawwudi minal khair wal istiksar, dan berikanlah taufik kepada kami untuk menambah bekal kebaikan dan juga semakin memperbanyaknya di sisa umur kami. Waj'alna mimman qabilta siyamah, jadikanlah kami termasuk orang yang Engkau terima puasanya ya Allah. Wa as'adtahu bi ta'atika, dan Engkau berikan kabar gembira atau Engkau selamatkan orang tersebut dari ketaatan kepadamu. Fasta'idda lima amamah, dan ia mempersiapkan apa-apa yang berada di depannya. Wasatarta zalalah wa ijramah, dan Engkau tutup segala bentuk kedurhakaannya. Waghfir Allahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.